Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 3 tentang metode harga pokok proses pengantar. Baik, sebelum kita ke materi, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Cahyadiwardana, NPM 2020 3212 10 60. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sriwidiantari, NPM 2020 321 21015. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sri Dwi Suryani, NPM 2020 3212 1017. Perkenalkan, nama saya Niluhayu Abdullah Widiatini, NPM 2020 3212 1044. Perkenalkan, nama saya Nimade Febrantari Handayani, NPM 2020 321 21046. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Nadila Adirasita, NPM 2020 321 21242. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Listiadewi, NPM 2020 321 21513. Baik, yang pertama, sini saya mau menjelaskan mengenai pengertian. Ini metode pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang dipergunakan oleh suatu perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dalam jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Yang membedakan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan yaitu yang pertama, pengumpulan biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi per satuan. Yang ketiga itu pengelolaan biaya produksi, dan yang terakhir unsur-unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik metode harga pokok proses. Dalam perusahaan yang memproduksi massa, karakteristik produknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan yaitu sama. Yang ketiga adalah kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai manfaat informasi harga pokok produksi. Adapun manfaat informasi harga pokok produksi seperti 1. Menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Variasi contoh penggunaan metode harga pokok yang diuraikan dalam bab ini mencakup yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah menjadi lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan yang pertama, produk hilang pada awal proses, yang kedua, produk hilang pada akhir proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah telah merupakan produk dari departemen sebelumnya yang membawa biaya produksi, maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen terdiri dari biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. Selanjutnya materi tentang pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan.
Untuk kepentingan perhitungan harga pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses harus dapat ditentukan pada tingkat penyelesaian. Berapa produk yang hilang tersebut terjadi atau produk yang hilang sepanjang proses diperlakukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai akibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Di dalam departemen produksi pertama maupun departemen-departemen produksi setelah departemen produksi pertama, harga pokok produk yang hilang pada akhir proses harus dihitung. Hal ini akan mengakibatkan harga pokok persatuan produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang menjadi lebih tinggi. Karena produk yang hilang terjadi pada akhir proses, maka produk tersebut sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh Departemen A. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian hasil presentasi kami. Terakhir, saya tutup dengan para saya. Om Santi Santi Santi.